Baik, mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran tentang pemanfaatan aplikasi CorelDRAW dan fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama menyimak video berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Nur Fatahillah. Teman-teman bisa memanggil saya Fatah bagi yang belum mengenal ya. Baik, kali ini saya akan coba memaparkan mengenai aplikasi CorelDRAW. Bagi teman-teman yang mungkin masih menggunakan CorelDRAW, karena saya menggunakan 2020 ya. Teman-teman yang menggunakan 2017 atau di bawahnya X7, X6 atau X3 ya nggak ada masalah. Karena secara general aplikasi itu sama aja, paling ada updatean mungkin mengenai menu barnya atau toolbar yang ditambahkan ya, fitur-fitur tambahan itu nggak terlalu menjadi problem yang serius ya. Cuman untuk hal mendasar seperti kayak move tool, cropping tools atau teks itu tetap ada di semua aplikasi desain. Baik, saya akan coba mulai untuk masuk ke materi CorelDRAW. Sebelumnya saya akan coba share screen ya. Baik, mungkin teman-teman sudah bisa melihat share screen saya. Di sini kita akan membahas mengenai desain grafis, yaitu aplikasi tools dalam pembuatan desain grafis di CorelDRAW. Baik, saya akan coba memaparkan sedikit mengenai apa itu CorelDRAW. CorelDRAW sendiri adalah perangkat lunak desain berbasis vektor yang digunakan untuk menggambar dua dimensi, seperti logo, brosur, kartu undangan, dan segala jenis desain vektor berdasarkan garis, maksudnya line art ya. CorelDRAW dapat digunakan untuk pelajar desain grafis secara profesional maupun ilustrasi teknis. Terus, mengapa CorelDRAW? CorelDRAW adalah salah satu perangkat lunak yang baik untuk digunakan di industri kreatif sebagai perangkat yang mudah digunakan. Karena alasan paling dasarnya ya, karena mudah digunakan aja. Terus keunggulan dari CorelDRAW mampu mengerjakan desain seperti sketsa, keperluan advertising juga rencangan dasar bangunan. Walaupun CorelDRAW itu pada dasarnya dua dimensi, bukan berarti membatasi diri untuk membuat suatu desain tiga dimensi. Tetap bisa, cuman secara tampilan dia cuma dua dimensi ya. Oke, saya next. CorelDRAW itu yang bisa kita desain seperti yang saya contohkan di sini ya. Ada flyer, ada banner, ada logo seperti yang saya tadi paparkan. CorelDRAW itu bisa membuat jenis-jenis logo, flyer, dan macam-macam. Selain itu, CorelDRAW juga saya pastiin bisa untuk melayout ini ya, tampilan koran ya. Mungkin teman-teman pernah ada yang nyoba. Selain itu, CorelDRAW juga bisa untuk membuat tabloid atau majalah. Tapi alangkah baiknya kita mulai dari hal-hal yang mendasar. Jadi bukan berarti karena kita expert, tapi ada hal yang kita nggak ikuti dari awal. Jadi penting banget untuk memahami CorelDRAW itu adalah aplikasi dasar untuk mengerjakan berbagai hal mengenai desain. Oke, saya lanjut ya. Di sini ada beberapa poin yang saya bisa paparkan ke teman-teman. Point of view dari saya yaitu new document, pengenalan menu bar, pengenalan workspace, pengenalan toolbar dan paletnya, terus masuk ke tahap pembuatan flyer sederhana. Mungkin saya bisa lanjut ke poin pertama ya, yaitu new document. Sambil saya menjelaskan, mungkin saya baiknya langsung mempraktekkan di aplikasinya sendiri. Dan seperti yang teman-teman tahu, yang saya gunakan itu adalah CorelDRAW 2020. Jadi kalau teman-teman memakai yang di bawah ini nggak ada masalah karena secara general tetap sama fitur-fiturnya. Adapun penambahannya
nggak jadi hal yang fundamental untuk teman-teman bermasalah dalam mendesainnya. Oke, di sini tampilan CorelDRAW 2020 seperti yang kita lihat, tampilannya seperti ini. Di sini ada new document. Lantas di teman-teman punya mungkin tampilannya nggak seperti ini, atau yang di bawahnya bisa langsung aja ke menu barnya. Di menu bar ada file, terus bisa tekan new. Kalau saya bisa lewat sini new document. Ketika saya buka new document, itu akan ada tampilan seperti ini, teman-teman. Di sini itu ada menu seperti general. Di sini bisa kita isikan namanya, nama project yang kita inginkan, misalkan pembuatan banner sederhana ya. Jadi kita tulis banner. Terus untuk presetnya CorelDRAW default, number of page itu adalah lembar kerjanya ada berapa. Ini saya cukup satu aja. Terus primary color mode-nya saya pakai CMYK. Seperti yang pernah saya sampaikan, CMYK dan RGB itu perbedaannya terletak pada kualitas warna ya. Kalau RGB itu biasanya kita gunain untuk pracetak. Kalau CMYK itu masuk untuk proses percetakan ya. Di sini saya menggunakan CMYK aja untuk standarnya. Terus dimensi, ini ada page size-nya, letter atau apa seperti yang kita lihat. Ukuran kertasnya kita bisa setting sedemikian rupa seperti legal, letter, tabloid, sesuai dengan kebutuhan kita ya untuk mendesain. Kalau saya pakai yang standar aja letter, nanti kita bisa otak-atik di dalam juga ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen membuat customize atau custom, di sini teman-teman bisa merubah ya untuk ukurannya, ada wide, lebar atau tinggi, height. Kalau saya tetap menggunakan yang standar aja biar teman-teman sendiri yang bisa explore ya. Terus untuk resolusi seperti yang pernah saya sampaikan juga, resolusi jangan sampai ada yang laptopnya kurang high standar desainnya, boleh menggunakan 150 atau 72, atau di bawah itu juga it's okay, tapi jangan terlalu kerendahan juga karena kita coba belajar melihat pixel ya. Saya coba gunakan yang 300. Oke. Kita udah masuk ke tampilan awal CorelDRAW, dimana di sini seperti yang pernah saya sampaikan, semua software atau aplikasi desain itu pada dasarnya sama ya, maupun bukan aplikasi desain juga tetap sama. Di atasnya ada menu bar, sebelah kiri ada toolbar, sebelah kanan ada, kalau di CorelDRAW itu defaultnya di sebelah kanan adalah color bar ya. Tapi teman-teman bisa mengganti ini sebagai palet, tapi saya nggak panjang ya untuk masuk ke situ biar efisiensi waktu. Jadi untuk paletnya mungkin kita bisa customize sendiri, di mana yaitu di Windows. Di Windows itu ada workspace, teman-teman bisa memilih sesuai dengan bidangnya teman-teman miliki sendiri ya, misalkan seperti illustration atau backlight layout atau Adobe Illustration. Tapi kalau saya sendiri pakai default untuk sementara waktu dengan menambahkan beberapa fitur. Nah, cara menambahkan fitur, teman-teman bisa ini ya, masuk ke Dockers. Di Dockers ini udah banyak fitur-fitur yang bisa kita tambahkan seperti palet sendiri. Tapi untuk eksplorasi lebih dalam, teman-teman bisa mencoba sendiri. Oke, baik, saya coba masuk ke proses desain sambil kita mengenal tentang pengenalan menu bar, cara open file, import, export, save as, dan semacamnya. Di sini ada menu bar, file, open ya. Kalau untuk save as sendiri di bawah open ada tersedia ya. Jadi teman-teman yang paling dasar adalah save as dulu. Kita menyimpan filenya di mana, kita tentuin. Jangan lupa teman-teman biasain dalam bekerja itu rapih, bikin folder, terus bikin namanya,
Terus di dalamnya teman-teman langsung simpan aja. Karena di awal teman-teman udah ngasih nama banner, jadi otomatis namanya juga, file name-nya juga banner ya. Jadi kalau teman-teman mau mengganti silahkan. Saya save as. Untuk make sure di awal kita coba cross check dulu apakah filenya sudah masuk. Dan oke, teman-teman, di sini filenya udah masuk ya di folder yang kita sudah tentuin. Oke, saya next ya. Nah, teman-teman, untuk next kita coba mengenal dulu ya bagian toolbar seperti yang ada di materi sebelumnya tentang Photoshop. Sini ada move tools atau pick tools. Ini fungsinya untuk move atau pick. Di sini select position or transform object. Jadi kita bisa memindah-mindahkan objek tertentu dengan pick tools ini. Terus yang kedua ada set tool. Set tool sendiri gunanya untuk edit curve object or text character by manipulation nodes. Maksudnya untuk mengintervensi poin-poin dari move pen tool yang kita bikin ya. Misalkan kita bikin lengkungan, dari poin-poin lengkungan itu kita bisa mengintervensi atau memanipulasi ya. Untuk dasarnya seperti ini nih contohnya. Saya coba bikin satu. Nah, saya bikin kotak ya, teman-teman. Terus saya coba intervensi poinnya. Nah, ini seperti yang saya bilang, poinnya bisa kita intervensi dengan menggunakan shape tool ini. Ini biasanya digunakan untuk membuat lekukan sesuai dengan sampel yang kita inginkan, seperti foto. Kita mau bikin vektor wajah, ini bisa kita gunakan. Oke, saya next dulu. Di sini ada crop tool. Crop tool sendiri yang seperti kita tahu untuk memotong gambar ya. Cropping atau memotong. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang kepotong sebelah yang di luar tadi ya. Ini kan saya ulang lagi. Ini kan sebuah kotak ya. Saya coba cropping, atau biar jelas saya coba kasih warna dulu sebelah kanan di color bar. Terus saya cropping. Terus saya centang yang menu sebelah kiri atas, cropping seperti ini teman-teman. Udah ke crop ya bagian yang tadi. Untuk next saya coba ke zoom tools. Zoom tools sendiri gunanya untuk detailing ya, atau out frame. Misalkan kita mau ngedetail sesuatu, kita bisa zoom in atau pencet shift, simbolnya berubah jadi negatif. Yang tadinya zoom in bisa zoom out atau out frame ya. Zoom in, kalau pencet shift di keyboard teman-teman bisa zoom out. Oke, next saya ke freehand tools. Freehand tools itu adalah membuat line art ya, garis-garis yang kita inginkan, tapi ini dengan gaya bebas. Jadi teman-teman mungkin agak kaku kalau menggunakan kursor mouse. Biasanya kalau dunia sekarang kita bisa menggunakan pen mouse ya, atau mungkin ada istilah yang lebih kerennya. Pen mouse ini lebih enak untuk digunakan, tapi syaratnya ya laptop teman-teman harus touchscreen. Oke, selain dari freehand tools tadi, ada di sudut kanan bawah toolbarnya itu ada pilihan opsi lain teman-teman. Jadi kita mencet yang ini ya, ini agak kecil sih kelihatannya. Mungkin teman-teman bisa kelihatan. Dipencet aja, di sini ada menu lain. Selain dari freehand ada 2 point line, ada resizer, ada pen tool. Nah, teman-teman seperti yang kita lihat, yang umumnya di dunia desain tuh yang paling sering saya temuin ya pen tool ya. Teman-teman bisa pilih pen tool. Yang lain juga fungsinya sesuai dengan namanya masing-masing. Teman-teman nggak usah khawatir, yang paling umum digunakan tuh pen tool. Nah, coba saya klik. Oke, saya coba menggambar sesuai dengan garis yang saya inginkan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, saya coba membuat lingkaran. Saya coba implementasikan yang shape tool tadi, apakah bisa digunain? Ya ternyata bisa teman-teman ya, untuk mengintervensi poin-poin dari lingkaran yang kita bikin.
Ini untuk memperhalus ya lingkarannya. Untuk diingat teman-teman juga bisa selain dari poin ini mother point-nya ada 2 titik poin untuk arah panahnya, ini bisa dikontrol juga teman-teman seperti ini ya. Oke, saya coba next dulu. Selain pen tool itu ada apa? Ini artistic media tools, fungsinya untuk ngebras ya, spray atau kaligrafi. Ini seperti semacam pulpen yang punya ujung matanya itu bisa kita ganti-ganti ya. Bisa coba pakai dulu seperti ini. Nah, ini ketika kita membuat line art itu dia seperti ini modelnya teman-teman. Nah, ujung penanya ini kita bisa ganti. Digantinya di menu atas. Ketika kita pencet ini, menu barnya berubah ya. Ini semacam settingan lagi untuk merubah jenis poinnya atau merubah jenis ujung penanya. Ini ada kaligrafi, ada sprayer atau ada brush ya. Punya yang brush itu yang ini. Tapi untuk titik poinnya kita bisa ganti sebelah ini, brush stroke. Ini ada menu tambahan lagi, teman-teman bisa explore sendiri ya. Nah, teman-teman mau bikin semacam tulisan indah atau apa, itu bisa menggunakan ini. Jadi ya dengan syarat yang tadi, kalau misalkan mau halus pakai mouse pen ya. Oke, saya coba next dulu. Untuk selanjutnya di sini ada rectangular tools ya atau square. Di sini kita bisa ganti ya modelnya. Di sini ada rectangular atau 3-point rectangle. Tapi it's okay lah, ini pada umumnya seperti ini. Teman-teman bisa membuat kotak. Teman-teman juga kalau mau kotaknya sejajar atau rata perbandingannya, teman-teman mencet shift aja ya, shift dan control. Selain shift, teman-teman juga pencet control. Oke, ini karena saya pencet control. Kalau nggak pencet shift control, teman-teman bisa liar nih untuk membuat kotaknya. Oke, next saya ke lingkaran ini, ellipse tools ya atau lingkaran. Seperti yang tadi, kalau lingkarannya ingin sejajar atau rata, itu teman-teman pencet shift control aja seperti ini. Kita bisa pencet control. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, biar cepat saya next dulu supaya kita bisa membuat satu konsep yang lebih jelas ya dengan menggunakan tools-tools ini. Di sini ada polygon. Konsepnya sama, kita pencet shift control atau pencet control. Terus di sini ada text tool, seperti pada umumnya juga saya sering mendapatkan ini ya di aplikasi manapun. Text tool itu fungsinya untuk membuat tulisan, desain 2020 2021. Nah teman-teman, di sini fitur untuk apa ya? Jadi semua tools ini ketika ingin menyetel lebih dalam atau paletnya, posisinya itu dia adanya di menu bar ya, di sebelah atas ini. Menu bar ini sebenarnya bisa kita tampilkan di sebelah kanan, tapi customize. Kita harus merubah workspace-nya dan sesuaikan dengan kehendak kita ya. Tapi untuk awal kita coba pelajari yang dasar dulu. Untuk paletnya si text tool ini di atas ya, untuk mengganti fontnya, untuk mengganti size-nya, dan untuk penempatan rotasi ya, penempatan kiri kanan atau rotasinya di sini ada nih untuk mempertebal tulisan. Ini saya coba ganti 100. Seperti yang teman-teman lihat sudah berganti jadi 100 ya poinnya. Untuk karakter fontnya kita bisa ganti di sini menggunakan Arial rounded. Oke, terus next sini ada parallel dimension tools. Sebenarnya untuk tools yang next ini saya sebagai desainer juga jarang menggunakan ya.
Ini untuk fitur-fitur tambahan aja, draws lines, dimension line. Nah, untuk next kita ke connector tools juga saya jarang gunakan. Shadow tools seperti namanya shadow untuk memberikan efek shadow effect ya. Terus di sini ada transparency tools, ini untuk membuat bagian tertentu transparan. Terus di sini ada color airdrop tools, ini untuk mengcopy warna ya, atau menganalisis warnanya itu dia menggunakan apa kode RAL-nya. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan adalah di sini ada tambah plus, tambahan simbol plus ya, maksud saya di sini untuk menambahkan tools-tools tertentu atau meremove tools yang enggak kita terlalu fungsiin. Jadi enggak mungkin saya bisa jelaskan semua tentang tools tambahannya karena sedikit waktu. Mungkin teman-teman bisa eksplorasi sendiri ya. Jadi yang penting teman-teman perlu ingat adalah tools ini sesuai dengan namanya aja fungsinya ya.